Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Masalah. malam Sobat Vesta semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja di tengah pandemi ini. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Shirley Olivia Frivana dari UKM Pengembangan Tahfidzul Quran tahun angkatannya 19. Nah, di sini saya sebagai host akan memimpin acara tersebut ini selama 90 menit ke depan. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahas tema bersama Al-Quran berdakwah dengan tulisan. Nah, disimak baik-baik ya, karena peserta kece kita, yaitu Ustadz Irsyad, yang akan membawakan materi tersebut. Nah, keren banget kan? Nah, teman-teman sekalian, untuk menyingkat acara ini, saya akan serahkan ke moderator kece badai banget, yaitu Kakak Fani Furaidah. Untuk Kakak Fani Furaida, dipersilahkan. Halo Kak Fani, dengar suara saya? Ah, Oh ya, Mas. baik, silakan dimulai. Oke, oke, terima kasih Kak Shirley selaku host kece pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam Pintar. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa ya, kita udah masuki hari keempat di webinar estafet ini. Perkenalkan, saya Fani Fureda. Pada malam hari ini, saya bertugas sebagai moderator. Materi pada malam hari ini itu sangat luar biasa, yaitu dengan mengusung tema bersama Al-Quran berdakwah melalui tulisan. Nah, di samping materi yang luar biasa ini, tentunya kita memiliki pemateri juga yang sangat luar biasa. Sebelum saya membacakan CV siapakah pemateri pada malam hari ini, dimohon untuk teman-teman agar meng-unmute-kan mikrofon supaya kita dapat fokus pada moderator dan pemateri, agar kita sama-sama enjoy menikmati materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Nah, siapa sih pemateri pada malam hari ini tuh? Pemateri pada malam hari ini yaitu bernama Ustadz Irsyad Rokiul Azmi, SOS MPD. Beliau kelahiran Kudus 9 Juli 1993. Alamatnya di Desa Peladen, Kecamatan Jeloko, Kudus, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan beliau yakni dari MTS hingga MA, beliau bersekolah di TBS Kudus. Kemudian S1 hingga S2, beliau menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk pengalaman organisasinya beliau ini sangat luar biasa. Yang pertama, beliau merupakan seorang founder pembina karya ilmiah dan literasi TBS Kudus pada tahun 2019 hingga sekarang ini. Kemudian beliau juga pernah menjadi kepala divisi kajian UPTQ pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Beliau juga pernah menjadi kepala departemen P3M CSS Mora UINSA 2014 hingga 2015. Beliau ini sangat luar biasa, yaitu mutunya adalah hanya dengan cinta membuatmu benar-benar ikhlas. Nah, karena ikhlasnya beliau ini menjalani hidupnya, menjalani bagaimana keterampilannya beliau dan semangatnya, beliau ini punya prestasi yang sangat gemilang di bidang penulisan, khususnya dalam bidang isai. Beliau ini menjuarai isai LKTI nasional
7 kali berturut-turut. Seperti itu. Tepuk tangan untuk pemateri kita malam hari ini. Kita ini dulu ya. Apakah pemateri kita sudah masuk atau belum? Oke, sambil kita menunggu ya. Teman-teman tentunya kemarin kan sudah mengenal ya, gimana kita bisa dengan Al-Quran kita tuh menghafal, dengan itu keberkahannya itu sanggup banyak gitu ya. Nah, di antara kita menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran juga ini bisa membuat kita bisa berprestasi dengan Al-Quran itu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sepertinya, mohon maaf ya, masih... Oke. Ustadz Irsyad sudah masuk rupanya. Mari kita sapa Ustadz Irsyad. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Iya. Sebelumnya untuk teman-teman di-unmute-kan ya mikrofonnya biar suaranya Ustadz Irsyad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat Ustadz? Halo Ustadz Irsyad. Halo Ustadz. Iya, mungkin masih karena jaringan ya. Oke, mungkin Ustadz Irsyad masih karena masalah jaringan. Sambil lalu kita mengetahui Ustadz Irsyad ini merupakan alumni dari UPTQ. Nah, estafet ini kan merupakan salah satu kegiatan dari UPTQ tersebut. Halo. Iya, Ustadz. Sorry. Iya, Ustadz. Bisa dengar, Ustadz? Terdengar atau tidak? Iya, terdengar, Ustadz. Ya, ini emang efek beda provinsi ya nih. Oke, Ustadz. Iya, Ustadz. Ini kan tema malam hari ini kita itu bersama Al-Quran, berdakwah dengan tulisan. Nah, Ustadz ini kan banyak ya prestasinya, terutama di bidang tulis-menulis gitu, Ustadz. Bagaimana sih bisa diceritakan prosesnya jenengan ketika bisa melewati agar berprestasi dalam bidang tulisan ini, Ustadz? Sudah? Sudah, Ustadz. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulihi wa aminihi ala wahyi. Khiratihi min khalqih. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Hujjatan 'alal insani ajma'in. Amma ba'd. Adik-adikku semua, di malam yang penuh berkah ini, kita dalam majelis Zoom-nya, walaupun terbatas dengan jarak, semoga berkahnya malam Jumat ini, Corona segera sirna, pandemi segera berhenti. Langsung saja, saya tidak bisa
tanya jawab, langsung saya berikan materi, nanti berapa menit nanti ditanggapi, gitu saja. Karena takutnya saya ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Iya, Ustaz. Karena ini jaraknya jauh. Baik, nanti kalau tidak dengar silahkan komplain suaranya karena saya jarang sekali bicara keras. Prestasi, seperti yang disebutkan sama Mbak host tadi. Ketika orang bicara prestasi, pasti yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya, pasti juara apa, juaranya berapa kali, pialanya apa, itu pernah menjadi terbaik apa, itu bakatnya apa. Jadi singkat cerita, pendek kata, kebanyakan orang mengatakan juara ketika sudah berhasil, orang mengatakan prestasi ketika sudah juara. Ya, jadi begitu kebanyakan orang yang ada di benaknya ketika prestasi berarti juara. Prestasi berarti yang terbaik. Prestasi berarti dia memiliki piala. Itu mindset yang salah. Jadi sebelum saya bicara jauh tentang lomba karya ilmiah atau esai Al-Quran, jadi saya akan bicara bagaimana kita upgrade dulu. Persepsi kita tentang prestasi harus kita upgrade. Jangan mau kita terjebak dengan pikiran kita. Karena seringkali kita tidak mau melangkah karena mindset kita sudah salah. Persepsi kita sudah dibuat atau direkayasa sama orang lain. Jadi prestasi bukan juara. Prestasi bukan piala. Piala itu murah loh, 70.000 dapat bagus. Prestasi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu relatif bagi saya. Terus apa prestasi itu? Prestasi adalah keberanian kita totalitas untuk meraih sesuatu. Jadi prestasi menurut saya adalah seberapa daya juang kita untuk meraih sesuatu. Jadi juara itu bonus. Jadi prestasi yang sebenarnya adalah ketika kita berani mencoba. Apapun itu. Juara adalah bonus. Jadi seringkali ketika saya lomba, kenapa saya biasa saja? Kalau menang saya biasa saja. Saya bahkan bisa identifikasi ketika ada orang lain yang juara, saya lihat gayanya atau responnya kok berlebihan, berarti orang ini bukan langganan juara. Ini mentalnya bukan mental pemenang. Mental pemenang tidak akan mudah terbuai dengan sebuah pencapaian. Biasa saja. Itu pun ketika kalah. Ketika kalah ya reaksinya biasa saja. Tidak galau, buat story, terus kapok ikut lomba lagi. Biasa saja. Jadi gimana cara melatih itu? Jadi itu kita merubah persepsi kita. Jadi juara yang sejati adalah keberanian kita, totalitas kita mencoba sesuatu. Dan yang pasti dengan upaya yang kuat. Jadi langkah pertama memang berat sekali. Jadi berani mencoba itu langkah awalnya berat. Karena kita harus berani mengalahkan diri sendiri. Kalau mengalahkan orang lain itu gampang. Tinggal dihindari kalah. Tapi yang berat adalah mengalahkan diri kita sendiri. Yang susah adalah ketika kita tidak percaya diri. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita kalau kita berani lomba. Itu yang susah. Kalau masalah juara itu gampang. Bisa dilatih. Tetapi karakter pemenang ini yang perlu kita cetak. Jadi juara prestasi adalah kerelaan kita mempersembahkan yang kita punya untuk meraih itu. Jadi tugas kita adalah berwacana. Tugas kita adalah berupaya. Soal hasil itu serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sudah bisa mengkonsep diri kita tidak mengejar juara, kita akan terus bisa berprestasi. Salahnya kita, kenapa kita kok sering putus asa? Karena salah. Mindset juara adalah, mindset prestasi adalah juara.
Mindsetnya prestasi adalah piala, bukan itu. Jadi saya tidak perlu menjawab juara apa, nggak usah, nggak penting. Itu bonus bagi saya. Iya, terima kasih Ustaz. Untuk topik kedua ini Ustaz, mengenai tulisan. Nah, tulisan ini tentunya kita kan perlulah untuk mencari ide-ide yang kreatif Ustaz. Nah, bagaimana sih mencari ide kreatif ini dalam isai Al-Quran khususnya gitu Ustaz? Gitu. Mbak, pertanyaannya masih banyak? Buatan tinggal satu lagi setelah ini Ustaz. Oh gitu. Ya, lah. Saya materi dulu aja ya. Iya. Saya takut kehilangan momen ini. Iya. Ibarat memompai ini airnya sudah ditimba, ini tinggal di saya pengen memainkan emosi kalian. Jadi gitu. Ya, santai-santai, Pak. Slow. Ini tidak ngaji. Tidak urut ayatnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya, jadi begitu kawan-kawan. Jadi prestasi bukan juara. Prestasi bukan piala. Prestasi tidak butuh siapa yang terbaik. Prestasi tidak mencari siapa yang berbakat. Tapi prestasi adalah siapa yang berani mencoba dan totalitas untuk memperjuangkan itu. Itu adalah prestasi. Setiap saya lomba, jadi saya pengen setiap langkah saya lomba itu bukan mengejar trofi, tapi itu adalah bentuk ikhtiar saya mensyukuri potensi yang ada. Karena pesannya Kiai saya, Kiai Udin Nuha Arwani mengatakan bahwasanya setiap kamu melangkahkan untuk belajar, maka niatkan untuk mensyukuri potensi ilmumu, mensyukuri kesehatanmu dan kejernihan hatimu. Makanya kita harus orientasinya bukan juara, orientasinya adalah ibadah. Terus bagaimana kita ketika kita lomba kok bisa menyetarkan Allah dalam setiap langkah kita. Jadi kita langkahnya bersama Allah. Allah itu melihat prosesnya, bukan hasilnya. Jadi semakin serius kita berjuang, semakin serius totalitas kita untuk meraih sesuatu, maka berkah pahalanya semakin banyak. Salahnya kita mengartikan prestasi itu hasil. Padahal bukan hasilnya. Allah tidak melihat hasilnya, tetapi prosesnya. Kalau lomba terus kok kalah, tidak apa-apa. Tidak dapat juaranya, dapat berkah pahalanya. Ketika keberkahan itu sudah dicapai, apapun bisa terbuka. Jangankan yang kamu minta, yang tidak kamu minta akan terbuka. Jarang sekali orang ketika pembinaan lomba terus menjelaskan begini. Artinya apa? Ini adalah karakter pemenang yang jarang sekali dimiliki oleh orang. Dan saya termasuk orang yang gila bahasanya. Kenapa kok gila? Karena usaha saya di luar ekspektasi saya. Bayangkan saja ini. Ini sekali lagi saya ini tidak pengen membicarakan juara saya, cuma ini mengukur diri saya. Saya kuliah 7 semester. IPK saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya juga kelompok 3,7. Tetapi saya tidak mau tinggal di kelas. Saya sering sekali keluar lomba. Lomba karya ilmiah di angkatan saya itu masih asing. UKM tidak ada yang melatih karya tulis ilmiah. Di UPTK pun ada karena saya yang memaksakan. Saya nulis itu yang menghina, yang mengecilkan, itu bukan hanya mahasiswa, dosen pun meragukan saya. Kamu tuh ngapain sih? Membuat makalah aja tidak jelas, apalagi karya ilmiah. Daripada membuat makalah tidak jelas, mending yang besar, tidak jelas nggak apa-apa. Saya tantang seperti itu. Jadi saya 7 semester, saya juaranya 10 kali. Dan itu nasional. Dan bidangnya bukan bidang saya. Saya fakultas dakwah. Tidak ada tema karya ilmiah dakwah. Tidak ada tema adalah hukum, lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi ya begitu. Pertama saya gagal terus. Gagal saya lebih banyak dari pencapaian saya. Yang itu yang jarang sekali, yang jarang diketahui. Seringkali ada UPTK konsultasi lomba semangat habis diklat. Kalah sekali terus kapok lagi, namun saya di delete. Bahkan sampai disembunyikan dan sebagainya karena takut saya tagih lagi.
Karena mereka terbuai dengan hasilnya. Sekali lagi mindsetnya salah. Prestasi adalah bukan hasil, tapi proses. Jadi kenapa kok mereka mudah menyerah, mudah terbuai, mudah putus asa? Karena mereka sering sekali kagum, sering kali terbuai oleh seseorang. Kagum dengan prestasi itu bagus. Jangankan kagum, hasut dalam hal yang baik ada disunahkan, apalagi kagum bagus. Tetapi jangan terlalu kagum pada hasilnya. Kalau kagum pada hasilnya, kamu akan menyerah kalau tidak bisa menghasilkan seperti itu. Maka tanyakan prosesnya. Jangan bandingkan hasilnya. Tak perlu tanyakan prestasi. Bandingkan apa yang sudah jatah gagalmu yang sudah kamu raih. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba berprestasi, tidak ada. Pasti ada prosesnya. Ada siapa itu kok adiknya nangis itu? Jadi begitu kawan-kawan. Karena orang ini akan terbuai dengan hasilnya. Karena kalau sudah sukses, besar kepala. Terus kalau sudah juara, didekati, ditanya, gimana kok bisa juara? Tidak pernah menanyakan gagalnya apa. Makanya kalau kita kagum pada seseorang, tidak perlu tanya pencapaiannya. Tidak perlu. Yang penting tanyakan prosesnya. Terus tanyakan lagi, gagalnya sudah berapa? Setelah itu Anda sandingkan. Saya sesuai tidak proses dia. Dia sudah berlatih apa? Saya sudah belum berlatih itu. Dia sudah gagal ini, saya sudah gagal berapa kali. Jadi seperti itu. Jangan terbuai. Kita salah. Kamu ngapain ngidolakan banyak tokoh? Tapi hanya kagum pada pencapaiannya saja. Tidak pernah meniru prosesnya. Tidak pernah membandingkan gagal. Sudah berapa kali nyoba lombanya. Kamu tidak pernah tanya saya seperti itu. Jadi saya jangankan itu. Saya habis uang, saya ceritakan itu kan. Uang saya itu habis untuk daftar lomba. Bahkan saya harus jualan apa, pokoknya jualan semuanya, jualan kepada mahasiswa agar saya bisa makan. Saya lakukan itu. Saya jualan biar bisa beli tiket bus pulang ke Kudus, Jawa Tengah. Saya lakukan. Tidak ada yang tahu. Yang tahunya ini keren, juara. Makanya saya tidak pernah tertarik ditanya prestasi. Karena itu mengerdilkan diri sendiri. Ada yang lebih besar di balik sebuah piala. Yaitu kesungguhan yang tak pernah ternilai. Pengorbanan yang tak pernah dirasakan. Orang lain kan hanya bangga. Hanya menilai hasilnya, tidak pernah melihat prosesnya. Jadi begitu kawan, terkadang Allah itu bertanya keseriusan kita. Tidak hanya butuh doa, tidak hanya butuh keringat, kadang air mata, kadang darah juga. Kadang uang kita harus kita kuras banyak-banyaknya. Karena untuk menjemput anugerah yang besar, jadi keseriusan kita harus besar juga. Jadi saya pernah dulu soal kepada kiai ketika sulit kan mengaji gitu. Saya kayaknya susah ya, ini nggak bisa, metode apapun susah ini kayaknya. Pokoknya begitulah terus. Jawabannya, yai, Al-Quran itu anugerah terbesar. Jangankan manusia, sampai Allah pun tidak bisa menceritakan pahalanya apa. Itu ada hadisnya. Saya lupa kayaknya di syarah itu ada. Jadi semakin besar anugerahnya, sampai orang lain tidak bisa membayangkan, sampai Allah tidak mau menyebutkan pahalanya, maka semakin besar keseriusan yang harus kita perjuangkan. Jadi Al-Quran kan seperti itu, jadi besar sekali. Sampai-sampai cuma hanya diibaratkan mahkota. Jadi bayangkan, matahari itu sinarnya kalah dengan mahkota surganya orang yang hafal Quran. Itu gimana? Nggak masuk akal. Sesuatu yang besar anugerahnya, maka harus kita jemput dengan keseriusan yang luar biasa. Kalau hanya biasa-biasa saja, itu berarti itu biasa prestasinya. Jadi begitu kawan. Pertama kita memaknai prestasi bukan pencapaian, bukan hasil, bukan juara, bukan piala, tapi kesungguhan kita berproses, kesungguhan kita untuk meraih itu. Dan kita harus selalu ingat kalau Allah itu melihat prosesnya.
kita memburu pahalanya, kita memburu ridhonya, kita memburu berkahnya. Ketika kita sering berproses, sama dengan kita percaya bahwa hanya Allah akan membuka. Itu. Terus gagal. Nanti Mbak, ditahan pertanyaannya. Setelah ini tanya yang banyak nggak apa-apa. Masalahnya saya lupa ini kalau ada ini. Seharusnya saya buat PowerPoint dan kelihatan keren kayak pemateri itu. Ini kan saya kan cuma pemanis saja. Materinya 7 nih, yang terakhir pemanis. Padahal saya tidak manis. Jadi ketika kagum sama orang boleh, tapi tanyakan prosesnya, tanyakan gagalnya, tiru prosesnya, bandingkan gagalnya. Kalau sekali diklat juara itu, ya saya juga nggak bisa. Bisa itu. Mungkin kalau anaknya Nabi gitu bisa. Jadi begitu. Terus gagal. Kenapa kok sering gagal? Saya tanya balik ini teman-teman. Kenapa kok sering gagal ini dalam segala hal, tidak hanya melulu lomba atau apa, dalam segala hal kehidupan. Entah itu dunia menghafal atau apapun itu. Ini sama, konsepnya sama. Kehidupan manusia ini sama, permasalahannya pun berulang-ulang. Cuma kita peka tidak membaca situasi, atau kita peka tidak membaca keberhasilan seorang, kita terapkan pada diri kita sendiri. Kenapa kok gagal? Ada yang mengatakan tidak pede, bahkan mengatakan tidak bakat. Ya memang sering kalah. Atau yang lebih asing lagi menyalahkan lingkungan. Iya, saya jauhin, coba saya junior, coba saya tidak dan sebagainya. Jadi sampai tidak hanya dirinya sendiri, lingkungannya disalahkan. Atau kadang mereka bahkan menyalahkan, ya kalau saya anaknya profesor ini bisa. Jadi banyak sekali yang disalahkan. Padahal yang salah bukan siapa-siapa. Yang salah adalah diri kita sendiri. Karena apa? Awal dari sebuah kekalahan ketika kita tidak mempercayai diri kita sendiri, tapi lebih sering mendengar omongan orang lain. Jadi itu persepsi. Persepsi gagal kita dibentuk oleh omongan orang lain. Jadi persepsi diri itu tergantung netizen. Konsep diri kita akan runtuh, akan kalah karena terlalu baper sama omongan orang lain. Jadi seperti itu. Sudah serius mau ikut lomba, tiba-tiba temannya tidak mau, akhirnya tidak jadi lagi. Apa bedanya kamu dengan dia? Sudah kalah sebelum berperang. Sudah itu lomba juara, terus dikomentari sama teman, itu nggak penting begini, yang penting itu IPK. Akhirnya tidak mau lomba lagi. Jadi berhasil pun kalau kamu kalah dengan cibiran orang lain akan gagal. Apalagi gagal semakin terpuruk. Jadi salahnya persepsi kita adalah persepsi yang dibangun oleh omongan orang lain. Jadi tidak percaya dengan kelebihan diri sendiri, tapi lebih percaya dengan kata orang lain. Saya jarang sekali membicarakan atau mengajak bicara teman sesuatu yang memang tidak atau yang memang saya wacanakan dan orang lain tidak pernah berpikir itu. Pasti mereka akan menertawakan. Jadi semakin besar mimpi kita akan ditertawakan orang lain. Kok sampai orang lain belum tertawa, berarti mimpimu masih biasa-biasa saja. Kok sampai mimpimu masih masuk nalarnya orang, berarti kamu kurang gila. Gila adalah berupaya di luar kapasitasmu. Karena kok bisa seperti itu? Karena kita terlalu yakin pada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sebab kuasa Tuhan yang seperti itu, kamu kalahkan dengan omongan orang lain. Seakan-akan kamu lebih percaya kepada omongan orang lain daripada janji Allah. Siapa yang berusaha akan berhasil. Jadi persepsi kita tergantung netizen. Konsep diri kita akan meruntuh karena kita baper. Makanya saya jarang sekali saya mengupload foto-foto juara atau apa itu. Saya jarang. Karena anggapan orang akan miring. Anggapan orang itu selalu mencibir ketika kita gagal. Selalu hasut ketika kita berhasil. Itu orang lain. Itu ya mayoritas lah,
Tidak saya mengatakan semuanya, tapi tidak perlu. Kalau memang itu sesuatu yang baik, perjuangkan sendiri. Biar orang lain yang tertawa, kamu yang membuktikan. Suatu saat kita akan yang tersenyum, dia akan menangis. Saya seperti itu. Jadi kita salah meminta pendapat. Membuka diri pada orang yang salah. Jadi kayak orang jatuh cinta begitu. Kenapa orang jatuh cinta tidak bisa dinasehati? Orang itu sebenarnya nggak baik, tidak kamu akan selalu kejar. Karena sudah cinta. Coba kita tuh berproses dengan cinta. Makanya pegangan saya adalah, moto saya adalah hanya dengan cinta yang mampu membuatmu benar-benar ikhlas. Cinta bukan berarti memiliki seseorang, bukan. Itu terlalu limit itu. Terlalu sederhana menerjemahkan cinta. Cinta itu luar biasa. Cinta adalah anugerah dari Allah yang Maha Cinta. Rahim. Jadi itulah, belajarlah dari orang yang mencintai. Tidak pernah mendengar apa kata orang. Yang ada bagaimana saya bisa meraih itu. Karena ketika orang cinta, yang ada di benaknya adalah bagaimana Tuhan merestui saya mendapatkan itu. Jadi kan begitu. Jadi yang ada di hatinya adalah dia, yang ada pikirannya adalah Allah. Itu kan enak. Jadi tidak perlu mendengar kata orang lain. Sementing pokoknya bicara nih sopi. Makanya kita harus benar-benar dengan cinta prosesnya. Maksudnya cinta adalah energi dari Allah. Semua yang keluar dari Allah, ditakdirkan dari Allah, semuanya adalah positif. Itu kan cinta. Cinta itu sengsara akan merasa nikmat. Apalagi nikmat, tambah nikmatnya. Lain syakartum. Begitu. Jadi ya begitulah. Selalu husnudzon dengan Allah. Husnudzon itu adalah benih-benih dari cinta. Jadi kita salah membuka diri kepada orang lain. Jadi mereka tuh tak pernah merasakan apa yang kita lakukan. Jadi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Karena mereka tidak pernah empati pada kita. Karena mereka tidak mau tahu apa yang kita lakukan. Lomba semisal tidak mau tahu prosesnya apa. Yang penting dia langsung komentar. Karena kebanyakan orang kan melihat yang nampak saja. Tidak pernah melihat apa yang. Cinta kan tidak mengajarkan dari apa yang nampak. Bahkan menampakkan sesuatu yang tidak ada. Itu cinta. Keyakinan. Ini bukan kajian cinta, tapi setidaknya kita bisa menerapkan itu. Nanti season yang lain di cinta perspektif apa gitu. Insya Allah saya bisa. Tapi kalau saya sudah nikah, kebetulan saya belum laku juga. Jadi begitu, ya man. Jadi kita berproses dengan cinta. Jadi orang itu menyalahkan pencapaian kita. Pasti mereka tidak akan, kalau orang itu tidak suka pasti tidak percaya. Kalau tidak percaya itu dia tidak hanya berusaha orang lain tidak percaya pada kita, tetapi menghadirkan aib lain sehingga orang lain tidak percaya. Itu banyak sekali, jangankan kita, Nabi pun seperti itu. Sesuci-sucinya Nabi masih ada kerabatnya yang tidak suka. Pamannya sendiri, itu keluarga, belum lagi orang lain. Dan memang itu rumus Allah seperti itu. Semakin besar sumbernya, semakin besar God-nya juga. Itu sudah paket dari Allah. Kita tidak mungkin menyuruh orang lain agar berkata positif pada kita. Susah. Mending kita mendesain konsep diri kita, apa yang dikatakan orang adalah positif. Nanti saya ulang lagi. Saya tahu nanti akan membuat kalian sotowi biar kelihatan bijak, gitu kan? Saya tahu. Jadi seperti itu. Mereka tak pernah merasakan apa yang sudah kita lakukan. Mereka hanya menghakimi apa yang terlihat. Karena mereka tidak mampu berusaha apa yang kita upayakan. Jadi merendahkan apa yang sudah kita capai dan menghakimi apa yang sudah kita perjuangkan. Itu manusia. Terus kita siapa yang nilai? Allah. Jadi seperti itu. Jangan, nggak usahlah bikin apa itu. Buat apa sih di tengah? Terus kalau kita tahu kalau diri kita mampu, ini jam berapa ini enggak lah. Nanti kalau offset ini nanti. Masih lama ini atau sudah selesai? Masih tinggal setengah jaman, Ustaz.
Oh, kok tinggal itu lama itu, bukan tinggal itu. Seperti itu. Kalau kita sudah yakin pada diri kita sendiri dan kita paham alur kehidupan seperti itu, terus buat apa kita mendengar orang lain? Jadi langkahmu akan terhenti ketika kita memaksa terlalu baper sama orang lain. Jadi langkahmu terpaksa terhenti ketika kamu salah membuka diri pada orang lain. Jadi pribadi yang agak-agak jual mahal begitu. Jadi jangan mudah untuk terbuai oleh rayuan orang lain. Rayuan kan kayak seakan-akan positif. Jadi ada yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya dari rayuan. Ya karena dirimu yang terlalu baper. Itu bukan masalah cinta, tetapi ya begitu. Kalau kita terlalu gitu komentar, nulis harus minta komentar orang lain. Kalau bagus nih, kelihatan bagus, maka dilombakan. Dan ngapain? Buat apa? Wong dia aja nggak mau nulis, kok komentar. Kalau yang komentar itu ya seharusnya yang di atas kita. Orang yang layak berkomentar adalah orang yang sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan. Kita sih salah meminta komentar orang lain. Dan anehnya nggak kita minta, dia komentar, kita baper. Tuh jangan, nggak perlu tuh kawan. Apa kalau emang itu kau yakini bagus, lakukan. Kalaupun orang yang semua meninggalkanmu, nanti ditemani sama Allah. Sangka saja. Saya memperjuangkan KTI di UPTQ itu juga luar biasa. Ya luar biasa lah. Jadi yang melemahkan ya banyak. Bahkan sudah setahun berdiri, dihentikan. Dibayangkan. Itu bukan masalah hanya sakit hati. Artinya kan ngadernya kan susah. Setahun vakum itu susah menghidupkan kembali. Susah sekali. Dan dulu ketika saya diklat KTI itu, karena saya tidak tahu ini masuk kajian apa. Tapi saya mengajarkan ini. Karena saya tidak mau adik-adik saya seperti saya buta. Tidak punya guru. Tapi guru saya bukan setan. Bukan. Guru saya adalah keyakinan diri sendiri. Jadi tidak pernah ada diklat karya tulis, tidak ada yang mengajari, tapi mau saya ajak lomba ini gimana? Akhirnya saya memaksakan karena saya dulu departemen kajian, saya memaksakan ada kajian karya tulis Quran. Itu bid'ah yang sesungguhnya. Wah, karena tidak ada anggarannya, saya menyediakan nasi sendiri. Minta sertifikat, saya buatkan sendiri. Ini gimana saya suruh narasumber, suruh beli nasi, beli bulan sertifikat. Saya lakukan itu. Dan benar-benar terjadi sampai beberapa tahun. Itu saya tidak berbicara diri saya sendiri, tapi bagaimana saya membuktikan bahwasanya kalau kita terlalu terbuai dengan omongan orang lain, maka tidak akan pernah tercipta. Kita tidak akan pernah bisa membuat jejak perjuangan. Saya mikir dulu ini, ladu nih. Jadi kita sulit sekali mengharap orang lain berkata baik. Jadi kita tidak bisa ini. Kamu mentraining 5 orang terdekatmu. Kamu jangan sampai melemahkan saya ya. Kamu harus berkata ini, kamu harus merespon saya. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Bahkan besok pasanganmu sendiri tidak akan mungkin. Walaupun itu suamimu yang cinta, kamu bilang kamu tidak boleh membentak, kamu cinta, tidak akan bisa. Itu manusiawi. Jadi sangat susah. Emang kalau dia masih awal-awal katanya seperti itu kan saya belum. Jadi kita susah sekali mengharap orang lain menjadi baik. Yang mudah adalah mending kita berlatih mengkonsep diri kita sendiri. Apa yang dikatakan adalah positif. Semua yang dikatakan orang anggap saja angin yang berlalu. Sulit. Sulit mana kamu? Melatih diri kita agar selalu merespon atau berpositif thinking, atau melatih orang agar mau berpositif pada kita. Nanti susah melatih orang lain. Diri kita sendiri aja susah. Jadi mempengaruhi orang agar selalu mendukung kita dalam setiap langkah kita itu susah sekali. Mending kita memaksa diri kita agar selalu berpikir positif. Itu kuncinya. Saya ulangi lagi. Saya juga mengarang ini, saya suka mengarang. Jadi menyuruh orang lain untuk selalu mendukung kita itu sangat susah.
mending memaksa diri kita untuk berlatih berpikir positif. Apa yang dikatakan orang adalah negatif, kita ubah, kita olah menjadi positif. Mengharap orang lain menjadi baik itu susah. Mending melatih dan mengkonsep diri kita agar selalu positive thinking. Biarkan mereka berkomentar, tugas kita membuktikan. Jadi tidak masalah kegagalan berapa yang sudah kita hadapi, walaupun silih berganti, asal semangat juang tidak pernah mati. Menit ini, saya sudah jam 9 ini. Di sana jam berapa? Saya sudah jam 9. Ya, 5 menit lagi, kawan. Nanti kita masuk karya tulis. Nanti kalau sudah offset, tolong dikasih tahu waktunya. Biasa. Jadi semakin cinta seseorang, itu harus semakin menghamba. Ini bukan bucin ya, bukan masalah bucin atau tidaknya. Artinya ketika kalau kamu benar-benar membutuhkan, pasti kamu akan terbangun di ujung malam. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, jangan fokus pada usahamu. Tapi mendekatlah kepada Allah yang maha mengasihi sesuatu itu. Ketika kamu lomba, jangan fokus pada karyamu. Maka disitulah momen kamu mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa. Ini jarang saya ceritakan. Ini baru pertama kali. Jadi setiap saya lomba itu ya begitu. Ini saya ceritakan atau tidak ya? Enggak apalah, kejap. Jangan nanti kalau ditiru bagus. Jadi setiap saya mencari ide ya begitu. Saya baca dulu, nanti hatamannya diampel. Saya doa itu pasti. Terus nanti ada aja ide, tidak tahu. Bukan kapasitas saya. Ini bukan masalah ilmu hitam atau apa. Tidak, ini adalah caranya. Jadi begitu. Nanti setelah saya mengirimkan karya, saya harus sedekah. Dan saya niatkan. Walaupun 10.000. Nanti itu ada caranya. Dan ketika di tengah-tengah presentasi, yang lain menghafalkan naskahnya, saya milih keluar dari ruangannya dan saya di musola. Saya sholat duha, sholat hajat, dan saya pasrah. Jadi saya tidak pernah lomba terus menghafalkan teks, itu tidak pernah. Itu hanya mengkerdilkan kuasa Tuhan bagi saya. Prosesnya, usaha saya sudah selesai. Yang penting kita mendekat pada Allah. Itu jarang sekali. Karakter-karakter pemenang seperti itu jarang. Mereka terlalu sudah pesimis duluan. Karyanya sudah ditulis, dikirim gitu sudah bilang, aduh ini kayaknya jelek beneran, itu doa. Ini kayaknya saya kalah beneran, sudahlah. Saya pasrah, kalau emang juara ya juara, tidak gitu aja, nulis lagi. Jadi lomba dalam sebuah kompetisi adalah momen untuk mendekat kepada Allah, untuk menjemput anugerah juara itu. Jadi tidak percaya diri sama dengan meragukan kuasa Tuhan. Karena semuanya mudah. Asal kita mau mencoba, menikmati prosesnya, hasilnya tidak akan pernah mengkhianati kita. Yang penting sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Bukan pencapaiannya, tapi kedekatan kita pada Allah. Kegagalan justru upaya memahami kehidupan. Kedewasaan kita akan terasa ketika kita bisa menghadapi sebuah kegagalan. Kematangan spiritual kita akan semakin meningkat ketika dalam setiap langkah kita selalu berdoa. Orang yang tak pernah gagal berarti tidak pernah mencoba. Dan orang yang tidak pernah mencoba tidak akan berhasil selamanya. Terakhir, 1 menit. Saya pernah baca itu, Zero Man Process. Ini konsepnya Adi Ginanjar. Karena saya dari konseling psikologi, jadi saya akan sedikit banyak bicara tentang.
konsep pemenang. Zero mind process. Setiap orang, apapun itu lombanya, apapun itu prosesnya, pasti mengalami atau situasi yang terpuruk, mendesak. Pokoknya tidak bisa lah. Ketika orang terdesak, pasti emosinya yang muncul. Ketika orang sudah kalah, pasti luapan emosinya itu adalah pokoknya. Sebisa mungkin ketika kita kalah, kita melibatkan Allah dalam itu. Maksudnya gimana maksudnya? Ini kok susah bicaranya. Saya itu pernah ya, ini mengalami sebuah yang di luar nalar saya. Saya lomba di Semarang. Di mana ya? Di Undip kayaknya. Saya lomba jarang pakai uang kampus, Mbak, ribet. Pertama ribet, kedua tidak ikhlas. Daripada merusak ikhlas saya, mending saya bekerja berupaya dari keringat saya sendiri. Kalau lomba nggak usah minta uang kampus, itu susah sekali. Uangnya nggak seberapa, laporannya ribet, berantemnya duluan. Nggak usah, biarkanlah kita itu berkhidmah kepada kampus, kita menjunjung namanya. Tambah harus merendahkan martabat kita untuk meminta-minta. Jadi saya pernah lomba ke Semarang, itu kan panitianya bilang nanti turun keretanya di stasiun saya lupa itu ya, di Poncol. Stasiun Poncol kan lebih jauh daripada Tawang. Ya sudah, saya beli tiket yang Surabaya Pasar Turi ke stasiun Poncol. Berangkat keretanya, nyampe sana itu sekitar jam 2 malam. Saya tunggu kok malah berhentinya hanya di Tawang. Ini baru berhenti di Tawang. Berarti ibarat ini masih di A. Padahal ini turunnya di B. Saya tunggu kok berhentinya di A, di Tawang kok lama ya. Saya curiga ini. Akhirnya jalan. Dan benar ternyata tidak berhenti di B. Tidak berhenti lagi di Poncol. Langsung bablas ke Pekalongan. Jadi Semarang, kok ini ke Pekalongan ya? Saya kan bingung loh. Pak, ini kok nggak berhenti di Poncol? Tidak. Berhentinya tadi di Tawang. Gimana ini ya? Akhirnya saya terpaksa diberhentikan di Pekalongan. Tengah malam, saya tidak tahu ini gimana. Padahal saya besoknya harus lomba presentasi. Saya tanya ke orang, kamu harus nunggu bis dari sini. Kalau kamu turun di stasiun Pekalongan sini, kamu ke bisnya ke Semarang, berarti nunggunya sampai subuh, nanti jam 7 baru ada. Sampai di Semarangnya paling jam 8. Gimana ini saya lombanya harus lomba? Kamu bayangkan situasi seperti itu. Akhirnya gimana ya ini? Saya agak saya bingung nih, saya mau pulangnya gimana? Tidak tahu. Kalau pulang di terminal kan gampang, bis ini di stasiun nggak mudah. Jam 1, jam 2 malam. Saya tanya di satpam malah diketawain. Kamu itu nggak tahu turunnya, makanya hati-hati. Woi, tambah sakit hati. Akhirnya saya lihat ada musola kecil. Ini bukan saya pamer atau tidak, ini silakan ditiru kalau ini hal yang bagus. Di musola kecil saya wudhu dan saya sholat, saya berdoa. Sudahlah, itu Allah. Tidak usah bercanda yang berlebihan. Kalau memang tidak jadi lomba ya sudahlah, biar saya pulang gimana caranya. Enggak apa-apa kalau memang tidak juara ya Allah, tapi saya minta jalan untuk pulang. Emang saya tidak mencari juara, yang penting saya sudah bisa nulis, saya sudah senang. Saya pengen pulang ya Allah. Jadi seperti itu. Itu berat loh, orang sudah lomba, sudah final, dan saya tahu kalau karya saya 3 besar, tinggal presentasinya. Berat ini kalau gagal. Gagalnya sudah nyampe Semarang pulang, nggak jadi lomba itu. Kayak orang itu mau menembak cewek itu belum sampai sudah tahu kalau dia menikah. Padahal sudah merangkai kata-kata. Ini waduh, begitulah. Ini kok cinta terus ini ya. Jadi akhirnya saya doa, tiba-tiba satpam yang ketawa tadi menghampiri saya. Mas, kamu mau nggak pulang? Iya, mau Pak. Tapi pulangnya ke Semarang saja, jangan pulang ke Surabaya. Loh, kenapa Pak? Ini ada kereta tiba-tiba berhenti. Jadi kereta yang dari Jakarta, entah nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti di stasiun Pekalongan tadi.
ini keretanya berhenti, kamu numpang saja. Nanti numpang turun di Tawang. Kereta kok numpang? Kalau truk ya bisa bonek. Sudahlah, nanti saya yang ngatur. Yang penting saya minta uangnya ya, saya kasih uang, nggak apa-apa. Jadi ini tragedi ini, ada orang numpang kereta ini. Jadi saya kereta dari Jakarta, saya ditumpangkan di situ. Itu situasi yang saya sudah bingung semuanya. Itu namanya zero mind process. Akhirnya saya pada kondisi nol saya. Ketika saya memilih untuk menyerah dan marah-marah dan tidak ingat Allah, pasti ceritanya beda. Makanya zero itu nol. Wah, katanya. Terus per satu adalah kuasa Tuhan. Maka hasilnya tidak terhingga. Ceritanya tidak berhenti sampai situ. Jadi saya nyampe di Tawang subuh. Pas sholat subuh terus dijemput sama panitianya tadi. Saya mau marah tapi saya tahan saja. Ini gara-gara kamu mas. Wah gini tuh kawal tapi saya senyum aja. Gimana mas? Baik mas, baik. Apa yang nyampe sini akhirnya saya dijemput dan saya lomba di situ. Dan ternyata kenapa ada kisah lain di balik itu? Ternyata orang tua saya menelpon. Orang tua saya kudus. Orang tua saya bilang, saat saya pengen melihat lomba kamu. Sejak kapan nih orang tua saya kok perhatian sama ya? Perhatian lomba kan jarang sekali orang tua. Jadi saat saya pengen melihat lomba kamu, ngapain? Nggak apa-apa, saya ke situ. Ini di Undip loh. Kampusnya ini jauh saja nggak tahu. Nggak apa, saya cari. Dan nggak tahu kenapa saya lomba ketika saya pentas, ayah saya datang. Ya, sama ibu saya itu. Jadi itu prestasi yang luar biasa. Ketika bisa dihadirkan orang tua saya. Saya terharu. Ya Allah, padahal saya tidak minta itu. Jadi terkadang begitu, anugerah yang atau cobaan itu datangnya nggak disangka-sangka. Karena apa? Ada di balik itu ada anugerah yang luar biasa yang kita minta. Jadi saya itu dan juara lagi. Itu dalam lombanya sama, gift grade apa gitu. Tahun lalu saya juara 1, tahun itu juara 1 lagi. Itu jarang sekali. Jarang sekali dan saya juara, bukan juara satunya luar biasa, orang tua saya hadir. Itu luar biasa bagi saya. Jadi begitu kawan. Terkadang kepasrahan total kita pada Allah akan melahirkan kekuatan di luar ekspektasi kita. Bagaimana kita melatih kepasrahan? Ya kita akan situasi terdesak seperti itu. Salah satunya dengan lomba. Saya terdesak itu. Biasa aja, nggak usah. Saya terbuai. Ya seperti itu. Terus saya juga pernah lomba ke Jember itu laptop saya hilang. Jadi bayangkan. Itu siapa itu yang komentar? Santai-santai, jangan histeris. Masih banyak ceritanya, nggak usah histeris. Iya. Saya pernah lomba ke Jember itu, bayangkan. Ke Jember itu laptop saya hilang. Laptop hilang, materinya di situ. Mau presentasi. Bayangkan, ini lomba sudah karyanya itu terseleksi beberapa karya. Dan karya saya itu lumayan tebal, 40 halaman karya tulis ilmiah. Di Universitas Kesehatan Masyarakat Jember. Saya 10 besar, saya sudah mempersiapkan matang-matang. Laptop saya bawa ketika di perjalanan hilang. Gimana perasaanmu? Nah, jadi PowerPoint-nya di situ. Ya, terus gimana? Ya, itu ada pertanyaan. Ya, itu terserah Allah. Jadi seperti itu. Jadi saya pernah seperti itu di Jember, laptop saya hilang di tengah jalan padahal saya harus lomba. Ya begitu, saya apa adanya, bisa saja. Saya pernah di Malang itu juga di Fakultas Hukum. Padahal saya Fakultas Dakwah. Lombanya Fakultas Hukum, jurinya semua praktisi hukum. Yaitulah ada pengamat politik, ada yang konsultan hukum dan lain sebagainya. Pesertanya ditanya semuanya tentang KUHP atau apa itu. Saya tahunya PHP, gak tahu KUHP itu selalu, waduh. Ini mutlak ini, kalah set ini. Ibaratnya kita sudah kalah start ini.
Ya sudah, gimana akhirnya ya saya keluar dari ruangan itu, sudah saya pasrah, saya doa dari Allah. Kalau memang kalah ya jangan keterlaluan lah, jangan sampai dipermalukan. Tapi kalau memang diberi kemenangan ya emang ini murni karena karunia-Mu. Karena saya sudah benar-benar zero mind proses. Dan Allah menganugerahkan yang luar biasa. Saya juara 1 bidang hukum. Juara 2-nya UGM. Juara 3-nya mana ya? Lupa saya. ITB kayaknya juara 9. IPB 10. Itu hukum. Luar biasa. Karena ketika kita sudah pada zero mind proses, maka tahap selanjutnya adalah God spot. God spot adalah titik-titik kekuatan dari Allah yang akan dianugerahkan kepada kita. Itu di luar ekspektasi, di luar kapasitas kita. Ya pasti semua orang akan mengalami itu. Itu pun dengan mengaji Quran. Banyak sekali orang yang sudah kepada tahap zero mind. Apa itu, orang tuanya meninggal. Banyak sekali teman saya yang menghafal orang tuanya meninggal. Pilihannya 2, dia pulang untuk selamanya, pulang meninggalkan proses menghafal yang sudah dijalani, atau kembali ke pesantren meninggalkan ibunya. Itu sudah banyak orang seperti itu. Banyak sekali orang menghafal, keluarganya hancur, orang tuanya cerai. Banyak yang tiba-tiba sakit. Sakitnya itu aneh, tidak pernah punya riwayat itu, ketika menghafal justru sakit. Jantung, paru-paru, banyak sekali. Itu zero mind proses. Tapi kalau sudah bisa melampaui itu, jangankan dunia, akhirat pun ada di tangan. Begitu. Doa. Saya tidak pakar doa. Nanti yang yang agak-agak punya ilmu suhu dikeluarkan ilmunya. Saya hanya doa ya begitu ya. Minta kekuatan lah, haula itu. Jadi terkadang anugerah yang terbesar, anugerah yang tidak kita minta bisa kita peroleh, tetapi cobaannya pun tiba-tiba. Atau sebaliknya, cobaan itu akan tiba-tiba datang karena kita akan diberi anugerah yang tidak kita minta. Ya, husnudzunnah. Mari berproses, selagi masih bisa, coba segala cara. Syukuri potensi diri, nikmati segala kemungkinan yang terjadi, niatkan semua menjemput ridho ilahi, menginspirasi tanpa harus membanggakan diri, mengabdi, dan terus untuk berprestasi. Terakhir, pesan dari guru saya, Kiai Ulin Nuha Arwani Kudus, Sohibul Mahad, yang bu'ul Quran. Jadi orang, jadi santri, kalau bahasa kudusnya, ojo sak geleme dhewe, ojo luru enake dhewe, kudu gelem rekoso, kudu gelem donga. Jadi orang jangan hanya cari praktisnya saja, pengen simpelnya saja, bim salabim langsung bisa, tapi harus mau menikmati prosesnya, mau mau sengsara, dan mau terus berdoa. Begitu. Sesi upgrade sudah upgrade, prestasi sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi karya ilmiah 3 menit. Ini diperbolehkan atau sudah habis? Kalau sudah habis saya bersyukur. Masih ada 15 menit untuk start, terus nanti 15 menit tanya jawab gitu. Kok lama? Itu waktu Indonesia bagian mana itu? Karena waktunya 90 menit, Ustaz. Iya. Nggak apa-apa, saya masih tanya. Nanti biar santai aja, Ustaz. Ya, saya dari tadi santai, nggak pernah itu. Biar kita menikmati bareng-bareng banyak ilmu-ilmu positif dari Ustaz. Ya, saya juga mau menikmati kopi dulu ya. Iya, Ustaz. Ide kreatif, ini belum pernah saya ajarkan kepada adik-adikku selama diklat. Ini juga saya baru dapat ini tadi. Baru saya buat ini, ilmunya masih matang, masih hangat. Bagaimana kita membedah ide kreatif dalam karya tulis Al-Quran? Ini jarang sekali orang yang
kita jarang sekali belum menemui sebuah titik temu mana karya tulis yang bagus. Artinya apa? Punya penilaian masing-masing. UB punya penilaian masing-masing. UM punya penilaian masing-masing. UNER punya penilaian masing-masing. ITS punya. UIN Surabaya punya. UIN Jogja punya. Jadi kita masih terjebak dengan makalah Al-Quran atau karya tulis Al-Quran. Itu masih terjebak. Jangankan peserta, jurinya pun seperti itu. Jadi terakhir ketika juri FI itu, juri yang satu tanya, ini sebenarnya apa sih Mas? Ini cari idenya atau cari tafsirnya? Ini perlu saya jelentrehkan. Perlu saya petakan nanti biar ketika lomba tahu ide kreatif dalam karya tulis Al-Quran. Ada 4 tahapan orang mencari ide dalam karya tulis Al-Quran. Yang pertama, ada yang berangkat dari ayat. Jadi ayat sebagai sumber kajian. Yang pertama, nanti saya jelaskan lagi. Tipe yang seperti ini lakunya atau sangat menarik ketika di UIN Surabaya. Kamu bisa perhatikan ketika FI, KTI, kok idenya tuh nggak penting kalau menurut juri UIN Surabaya. Jadi juri UIN Surabaya sama UIN Jogja itu sama. Makanya sering juara anak Jogja sudah saya. Ini menurut analisa saya. Ini. Karena apa? Karena juri konsepnya sama. Itu bukan juri karya tulis Quran, tetapi juri makalah Al-Quran. Kita harus tahu peta lombanya. Kalau kamu asal lomba, maka kamu akan kalah terus. Kamu tidak tahu. Jadi karya yang terbaik bukan karya yang benar-benar baik di segala ini, tapi yang terbaik menurut juri. Kamu harus paham peta lombanya. Jadi yang pertama adalah ayat sebagai sumber kajian. Kalau kamu lomba di UIN Surabaya, nanti jurinya dari dosen-dosen Usuluddin, nanti ini juara. Ayatnya dulu jelas. Kalau lomba di UIN Jogja, ini ayatnya dulu bagus. Kalau kamu lomba di UM misal, ini nggak apa yang menyebut merek, nggak apa-apa. Di UM kok kamu hanya bicara tafsir, bicara ayat, diketawakan, tidak punya ide. Nonjolnya adalah idenya. Sebaliknya kalau kamu di UIN Surabaya kok bicara ide, wah diketawa, dihajar habis-habis kan. Ini memperkosa ayat ini. Ini munasabahnya terlalu tinggi ini. Ini mengislamisasi dan lain sebagainya. Harus paham. Jadi yang pertama adalah ayat sebagai sumber kajian. Yang kedua, ayat sebagai sumber kajian dan dihubungkan dengan masalah atau dihubungkan dengan ide kreatif. Terus yang ketiga adalah idenya dulu, baru ayatnya. Itu yang berlaku di masyarakat. Tetapi yang berlaku pada saya, ini rahasia saya sebenarnya. Ya apalah. Saya tidak mengatakan ayat sebagai sumber kajian, saya juga tidak menggunakan ide sebagai pijakan utama. Terus apa? Ayat sebagai inspirasi. Maksudnya gimana? Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah ayat sebagai sumber kajian. Nanti pertanyaannya silakan diajukan, tapi nanti saya jawab. Ayat yang pertama adalah ayat sebagai sumber kajian. Artinya ini jelas, ayatnya adalah jelas. Semisal perintah untuk berwudu. Kan jelas ayatnya. Perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, dan lain sebagainya. Itu ayatnya jelas dan spesifik disebutkan. Sebentar ini saya matikan WA-nya ini. Jadi seperti itu.
Maaf ada kendala kawan-kawan. Jadi ayat sebagai sumber kajian itu harus spesifik. Yang pertama pasti mereka orang-orang yang golongan ini, yang madhab ini adalah ayatnya spesifik, jelas, dan menyebutkan kata itu. Pasti dia kajiannya akan kuat di tafsir. Dan multi kajian, tapi kajian yang masih pada ulumul Quran, hermeneutik atau apa itulah. Atau apa namanya, makna tafsiri atau apa itu. Ya. Pasti mereka seperti itu. Ayatnya spesifik. Emang skripsiable, sejarahnya skripsiable. Ini bagus, ya bagus karena kajiannya kuat. Ini tipe-tipe MMQ seperti ini. Tetapi yang jelas itu ayatnya yang jelas sebagai pijakan, tapi bisa dihubungkan atau dikembangkan. Semisal ini adalah hangat-hangatnya kurban. Jadi ada relasi antara Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Itu jelas, ayatnya jelas. Maka langsung di konsep diolah biar matang adalah konsep good fathering atau menjadi ayah yang ideal, perspektif Al-Qur'an. Kajian relasi Nabi Ibrahim dan Ismail dalam surat ini. Jadi langsung spesifik ayatnya dan jelas, emang ayatnya itu membicarakan itu. Jadi begitu. Saya ulangi lagi, semisal Nabi Ibrahim dan Ismail, maka nanti dia akan mengangkat good fathering atau ayah, peran ayah yang ideal, perspektif Al-Quran. Kajian relasi Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Apa dalam ayat apa? Kan jelas ayatnya. Atau itu Sayyidah Maryam, mungkin feminisme perspektif Al-Quran, kajian itu. Jadi memang skripsiable itu, skripsiable. Kajian mereka yang seperti ini tidak akan laku di UM, tidak akan laku. Tidak akan laku di UNER, tidak akan laku. Ini saya menyebutkan bukan berarti merendahkan atau apa, ini adalah penerjemahan saya untuk peta kompetisi. Tidak akan laku. Terus ketahanan pangan, perspektif Nabi Daud atau apa. Jadi hanya penjabaran, tetapi kajian tafsirnya sangat lengkap. Skripsiable lah pokoknya. Ini di UIN seperti ini. Dan ini agak-agak ke MMQ. Ya, terus yang kedua adalah tadi aku mau ayat, aku mau cek. Ini ngarang nih. Bentar, capek bro. Saya lupa bawa minum. Yang kedua apa tadi, host? Mencatat? Ayat dihubungkan dengan ide kreatif, Ustaz. Oh ya. Jadi sudah pinter ini. Yang kedua, di apa namanya? Sudah bisa menghubungkan dengan ide yang ada. Semisal yang saya sebutkan tadi, ketahanan pangan perspektif Nabi Daud. Jadi sudah itu radikalisasi Nabi Ibrahim atau apa. Jadi sudah ada tema yang diusung. Mungkin sekarang hari anak, ramah anak, perspektif Nabi siapa gitu. Nah, jadi hanya bisa menghadirkan masalah. Itu bedanya dengan ayat tadi, ayatnya itu terlalu tekstual, tetapi kajiannya bagus. Yang kedua ini sudah bisa menghubungkan dengan tema yang ada. Ya Allah. Terus yang ketiga, itu saya terus yang ketiga itu idenya dulu. Nanti saya balik. Jadi idenya dulu dicari, baru ayatnya. Ini malah menyusahkan. Dan ini yang menurut Prof Kadir ini, Pak Kadir Yadi ini mengganggu kesakralan ayat. Ini problem dalam dunia akademik tafsir. Menyebabkan keresahan akademik yang luar biasa. Woi, cari dosen-dosen itu sulitin.
Jadi saya sering ditanya itu apa sih maksudnya karya tulis Quran, kok aneh-aneh. Jadi mereka mencari ide dulu, idenya bagus, terus dicari ayat pendukung. Nah, itu memperkosa ayat itu. Itu bukan mendukung kajiannya, cuma mendukung idenya. Banyak sekali islamisasi. Klepon misalnya. Ya seperti itu. Jadi mereka seakan-akan itu dari Al-Quran, tapi hanya dari idenya. Bahkan idenya pernah dilombakan di ajang yang lain, terus ini karena karya tulis Quran dicari ayatnya. Semisal apa pemanfaatan ketela, dia cari apa itu buah-buah yang tumbuh dari tumbuh art atau apa, itu kan memperkosa ayat. Memberantas kemiskinan apa, terus ayatnya sedekah semisal Al-Quran Braille, terus ayatnya apa Iqra dan lain sebagainya. Jadi itu ini sangat riskan ketika di UIN. Idenya dulu baru ayatnya, ini sangat riskan. Jadi susah. Tetapi yang seperti ini justru yang lagi populer di KTIK. Kita harus menyesuaikan. Kalau kita kampus-kampus lain yang di luar UIN, pasti mereka akan berangkat dari ide. Bahkan mereka sampai membuat aplikasi. Itu nalarnya gimana? Aplikasi gimana ya? Sampai membuat teknologi. Rekayasa teknologi atau apa. Jadi bahkan mereka sampai berani menganalogikan itu mukjizat dalam Al-Quran. Semisal peristiwa terbelahnya bulan itu begitulah. Jadi tapi anehnya ini yang sedang marak ya. Ini kalau kita di kampus-kampus timur, saya tidak menyebutkan, itu idenya dulu. Ya kalau memang terpaksa idenya dulu, jangan memaksa ayat. Atau perspektif Islam gitu aja. Karena nanti akan dikejar. Kalau jurinya pas masalah fannya adalah tafsir, maka akan dikejar. Ini terlalu jauh ini munasabahnya. Semisal kamu membuat aplikasi Sodakoh, Go Sodakoh semisal. Maka kamu tidak perlu mencari ayat tentang aplikasi. Inovasi dalam Al-Quran aja lah. Ada kau jadi tidak perlu gitu. Ada nasih mansuh, tidak. Jangan itunya. Tetapi hanya membahas tentang pentingnya Sodakoh. Terus kok ini aplikasi? Ya itu aja. Untuk memudahkan Sodakoh. Gitu. Jadi ide berangkat dari ide, ya nggak apa-apa, tetapi jangan sebagai terus kita mencari-cari ayat. Terus yang saya sebagai inspirasi, saya akan membedah 5 ide saya. Kalau ada PowerPoint-nya enaknya. Jadi saya tidak berangkat pada ayat, dan saya tidak berangkat pada ide. Tetapi saya kolaborasi antara keduanya. Ayat sebagai inspirasi. Apa contohnya? Jadi karya tulis Quran itu tidak melulu sesuai dengan Quran. Hadis juga boleh. Kaul ulama juga boleh. Konsep salafus sholihin juga boleh. Saya dulu pertama kali membahas itu tentang berjalan ke masjid. Temanya memakmurkan masjid. Di Al-Quran cuma innama ya'muru masajidallah itu. Itu kalau ditarik-tarik itu membosankan. Artinya kita idenya akan berhenti pada situ. Memakmurkan masjid. Saya mikir ini gimana. Saya pengen ayat itu saya kembangkan. Tapi saya tidak paksa pada ide saya. Saya menawarkan gimana kalau kita membiasakan jalan ke masjid. Dengan jalan ke masjid ini akan bisa memakmurkan masjid. Maksudnya gimana? Gini. Orang ini kan lagi rame-ramenya bersepeda. Itu kan dalam rangka membakar kalori biar ketahanan tubuhnya kuat, biar enggak kena corona. Saya pun seperti itu. Orang Islam tidak perlu jogging, tidak perlu bersepeda. Dia cukup ke masjidnya jalan kaki saja. Bayangkan kalau satu waktu atau maghrib baru jalan kaki 100 meter contohnya saja, atau 50 meter. Itu baru sekali. Kalau 5 kali, itu kalorinya akan terbakar. Dan dia tidak sadar. Dia ke masjid, setiap langkahnya bernilai ibadah dan dia akan sehat. Jadi berjalan ke masjid bisa dijadikan sebagai lifestyle muslim untuk meningkatkan kesehatan.
itu dengan begitu orang semakin banyak ke masjid. Dia sadar kewajiban sholat, dia sadar akan kesehatan. Dengan begitu masjid makmur. Dalil saya apa? Memakmurkan masjid dengan seperti itu. Itu membungkam juri. Tidak perlu itu maknanya apa. Jadi idenya jalan, ayatnya juga jalan. Terus pasti juri akan tanyanya, itu dia sehat tuh karena dia berjamaah atau karena dia jalan atau apa. Jadi berjamaahnya sebagai inspirasi. Artinya di balik ibadah pasti ada fadilahnya. Terus saya dulu pernah mengangkat ide tentang terapi menulis Al-Quran. Ini jarang sekali. Sampai jarangnya saya buat lomba 2 kali lomba dan juara 1-2. Apa ada ayat tentang menulis Al-Quran? Coba tolong dibantu. Ada, host, Mbak host. Pernah itu. Kayaknya saya tidak pernah menemukan menulis Al-Quran, ayat Al-Quran. Tidak ada. Bahkan yang lagi viral di YouTube, Al-Quran itu dibaca, jangan ditulis. Itu terserah. Terus saya inspirasinya adalah ayat sebagai asyifa. Al-Quran ini sebagai penyembuh. Tetapi gimana caranya? Maka dijelaskan di ayat yang lain bahwasanya orang ketika mendengar saja bisa jadatul iman. Maka imannya akan bertambah. Ini mendengar. Ketika dia akan membaca bernilai ibadah dan lain sebagainya. Apalagi menulis. Saya pengen bahwasanya konsep sifatnya Al-Quran bisa dicantumkan atau ditelurkan dalam terapi menulis. Terus saya hubungkan setiap manusia ini pun punya modalitas individu. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Dan pemahaman saya, artinya yang saya tawarkan, ketika kita menulis, pasti akan pernah membaca. Kamu imla atau menulis Al-Fatihah, pasti kamu pernah membaca Al-Fatihah dan pernah melihat. Kalau kamu tidak pernah melihat tulisan surat Al-Fatihah, pasti tidak akan mungkin bisa menulis. Ngawur nanti. Dan orang mau menulis pasti pernah membaca, menyuarakan. Sehingga bisa mampu menulis. Artinya menulis itu merecall semua modalitas pada individu. Merecall apa yang pernah dilihat. Merecall apa yang pernah diucapkan. Merecall atau memanggil kembali apa yang pernah didengar. Dengan menulis. Jadi bayangkan mendengar saja bisa sembuh. Mendengarkan Al-Quran saja bisa sembuh. Apalagi menulis. Berangkatnya dari mana? Asyifa. Saya itu tulis ayatnya hanya sebagai inspirasi, terus saya sandingkan dengan ide, jadi juara 1. Sekarang ini esai yang mau saya tulis tapi saya nggak jadi ini, silakan di intifa, diambil manfaatnya. Kalau wudu, ayat wudu itu jelas, tetapi mohon maaf Ustadz, tinggal 5 menit Ustadz untuk iya, supaya dipercepat aja, nanti ada pertanyaan yang perlu dijawab Ustaz. Oke. Terakhir, karena habis waktunya. Ayat tentang itu kan wudu yang jelas. Terus bagaimana kita bisa inspirasi ayat wudu ini saya angkat untuk meningkatkan antibodi. Karena ini. Bagaimana ketika orang membiasakan wudu, ini sama dengan apa ya? Kewaspadaan diri agar tidak terinfeksi virus corona. Dia dalam wudu maka akan terbebas dari corona. Terus gimana? Ya, analisis ayatnya adalah ada di situ dikatakan lamsu sama mashu, membasuh sama mengusap. Ketika dia membasuh di antara kepala ini, ternyata ini kan kepala kan bagian dari otak depan, kanan, otak dan lain sebagainya. Ketika dia mengusapnya dengan air wudhu, berarti ini mengusap dengan air yang suci, terus ada gerakan menekan. Ini menekan dalam kajian psikologi klinis adalah anchoring, artinya menyembuhkan dengan sentuhan. Ketika kita berwudhu, berarti kita mengaktifkan sel-sel kita akan positif semua. Ketika positif semua, maka tidak akan jauh dari ketakutan. Al-wahmu dalam konsep Ibnu Sina. Orang corona karena banyak yang takut. Dengan membiasakan wudhu, sel kita aktif,
kita bisa mengaktifkan engkor kita sehingga kita sehat. Jadi itu inspirasi ayat yang saya dengan ide. Sudah cukup, Mbak host? Iya, selanjutnya langsung aja. Ya, ini ada pertanyaan dari Apa? Dari Safi Ustadz. Kalau sudah pasrah total, ini tentang zero mind. Kalau sudah pasrah total, zero mind proses, apakah sudah pasti diberi sukses gitu? Ya, kembali ke tadi, sukses atau prestasi itu ya bukan melulu apa yang kita inginkan, bukan juara, bukan apa, tetapi melanjutkan proses itu luar biasa. Artinya untuk menginspirasi. Walaupun lombanya kalah, akan terus lomba. Itulah. Tadi jawabannya di sesi yang Untuk pertanyaan kedua dari Atika Hafsah. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada doa yang khusus bagi diri sendiri ketika kita dipuji oleh orang lain dan menahan diri sendiri supaya tidak diketahui oleh orang lain tentang prestasi dan lain sebagainya. Terkadang niat awal kita untuk Allah, tapi ketika kita gagal, kita merasa sedih berkelanjutan, dan saat kita berhasil, kita kadang merasa hebat dari yang lainnya. Bagaimana nggak Ustadz? Karena banyak kasus di kalangan masyarakat saat ini, apakah niat awal kita tidak akan dinilai ibadah nggak Ustadz? Dan apakah ada doa untuk menahan itu semua Ustadz? Syukran Ustadz. Ustadz. Monggo silakan untuk dijawab ini Ustadz. berubah pakar ini. Saya pernah ini nggak tahu ya ini benar atau salah karena saya bukan kapasitasnya untuk alni fi aini songgiron fi ayuninas firon. Ya Allah, semoga di mata orang lain saya itu besar, tetapi di mata saya sendiri saya akan merasa kecil. Itu ada doanya Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Ali, ini kok berubah kajian Islam ini. Sayyidina Ali juga pernah mengatakan namanya konsep al-ghurur ya. Kita itu takut ke dalam hal yang baik sehingga tidak jadi baik. Semisal menghafal Quran. Ada orang yang mengatakan, wah itu nanti sombong, biar begini. Itu hal yang baik, tapi dianggapnya di mata orang lain tidak baik. Akhirnya kita tidak mau. Itu al-ghurur. Kayaknya itu titipian ada. Jadi seringkali kebaikan kita atau niat baik kita akan kalah karena omongan. Malah kalau kebaikan ya nggak apa, diperjuangkan dan kalau perlu dipamerkan. Kalau mengejarnya harus diperlihatkan agar membuat kita termotivasi. Nah, itu kok malah ini konsultasinya masalah ini tidak konsultasi. Mungkin karena waktunya sudah selesai. Mohon maaf untuk bahwa karena berakhirnya waktu yang sudah ditangguhkan itu. Terima kasih untuk Ustadz materi hari ini. Itu kalau pertanyaannya nanti kok dikirim saya via WA. Tapi ini artinya yang terbatas waktunya peserta atau waktunya siapa? Waktu yang sudah dijadwalkan itu Ustadz. Oh iya nggak apa, saya manut saja. Tapi saya nggak janji menjawab loh karena saya malas ngetik-ketik HP. Oh yes. Oke, mungkin terima kasih. Ya.
hilang ini. Atau saya berubah jadi host? Atau saya tutup? Terus untuk Ustadz Irsyad malam ini yang gitu. Oke, selanjutnya kami kembalikan kepada host acara. Terima kasih, sekian dari saya. Kayaknya mbaknya mau isi kajian lain itu. Terburu-buru. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Ustadz Irsyad. Masya Allah banget, Ustadz. Saya terinspirasi banget sama materi yang Ustadz berikan. Mungkin juga teman-teman yang lain juga pasti merasa terinspirasi juga ya dengan beliau yang Masya Allah. Dan saya juga berterima kasih kepada moderator kita yang keren, Kakak Fani. Nah, selanjutnya mari kita foto bersama pemateri. Nah, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan fitur video Zoom-nya. Silahkan. Atau gimana? Saya menghargai orang yang sudah bertanya. Dan nanti kita pertanyaannya akan dicatat seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya silakan untuk mari fitur video Zoom-nya kita nyalakan semua. Siap ya, kita menggunakan khas UPTQ ya, 30 juz. Salam 30 juz. Nah. Gimana? Saya lupa. Baik. Ini, Ustaz. Oh, gini. Semoga Ustadz. Kanan. Baik ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi. 2, 1. Atas materinya malam hari ini, juga telah meluangkan waktunya bersama UPTQ. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nggak usah siarkan rekaman video Zoom ini ulang ke channel YouTube UPTQ Uinsah. Nah, jangan lupa dipantengin ya. Like, komen. IG UPTQ Uinsah. Update tentang kegiatan yang akan diadakan UPTQ. Nah, sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya, jargonnya Estafes. Ini kayak saya nggak tahu jargonnya ini. Saya bisa keluar? Nggak apa-apa saat gini jargonnya. Saya contohkan dulu, nggak apa-apa. Merusak konsep. Estafes, face your life with Quran. Susah. Ya. Mari kita jargon sama-sama dulu. Estafes, face your life with Quran. Untuk yang terakhir kita jargonnya UPTQ dulu ya. Salam UPTQ, kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Ya, saya punya pantun nih malam ini. Jalan buat sahabat Fester, terima kasih juga untuk Ustadz Irsyad atas materinya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Live ya, sudah ya? Ya, boleh kok Mbak, udah boleh live kok. Monggo. Terima kasih teman-teman. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu